Kita nak labau umur 60 kata. Atau umur 50 kata. Ajal-ajalilah kama mengarah. Mau baca dalam kitab namanya Dalailul Falihin. Itu syarah kitab Riyadhus Shalihin. Di situ disampaikan orang-orang dulu kala, ulama-ulama salaf. Mereka itu membagi umurnya dua. Umur pagi sampai luar, umur luar sampai maghrib. Yani sebelum mereka berusia 40 tahun, mereka mengurus kehidupan dunianya tanpa mengabaikan akhirat. Setelah tengah hari, lalu 40 hanyalah mulai mengurus persiapannya menuju akhirat dengan tidak meninggalkan dunia. Tertangkap? Menjelang umur 40, mereka mencari penghidupan di dunia. Kerajo, karir, berumah, peminantu, berketang gaji, mengalai. Tapi dia nak meninggalkan akhirat. Setelah 40, dia putar arah. Segala sesuatunya lah banyak ke akhirat dengan tidak mengabaikan dunia. Kenapa 40? 40 itu sakral hurufnya. 40. Karena 40 itu usia Nabi, usia umat Muhammad lah pertengahan. Pertengahan usia umat Nabi 35 sampai 40. Berarti tengah harinya 40. Kalau 40 matahari lah bayang pula berpisah. Saja itulah nampak kama arahnya tu. Jadi faman syaa, maka barang siapa yang suka, yang ingin menghendaki sampai pulangnya kepada Tuhannya, tempat kembalinya kepada Tuhannya, maka silakan ambil jalan. Jalannya adalah jalan orang bertakwa, jalan orang yang beriman, jalan orang beramal saleh, itu jalan itu. Siratal ladzina an'amta alaihim, itulah jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Jalannya para rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Sebaliknya, siapa yang tidak ingin sampai pulang, sampai kembalinya kepada Tuhan, tak percaya, nak yakin, ya silakanlah ambil jalan kita tempuh. Inna anzarnakum, sesungguhnya kami kami memberi peringatan kepada kamu, hai manusia, azaban qariba, ada azab yang sangat dekat akan terjadi, lebih-lebih kepada orang yang kafir, ingkar, menolak, tidak percaya. Arahan ancaman itu kepada mereka. Tetapi kalau kita nak baca ayat, masuk ke naik. Adzaban qariba, azab yang sangat dekat. Bama ko dikejakan qariba. No kullu ma'atin qarib. Setiap yang akan datang itu dekat. Setiap yang telah berlalu jauh. Hari itu kan dibagi 3 di dunia kan. Al-ams, al-yaum, al-ghad. Al-ams kemarin, yang kemarin itu qad intaha. Dia sudah berlalu. Sudah berakhir. Tidak bisa diulang lagi. Hari besok, fa'alan laka, bisa jadi engkau tidak akan mendapati hari besok itu. Hari ini harimu. Pakai, pergunakan manfaat harimu sekarang. Besok belum tentu.
Dek kita kau maduk ke muka, berjalan arah ke depan, tentu makin lama makin dakik tujuan kita. Itu makanya kullu ma huwa atin qarib. Segala sesuatu yang akan datang nang ketiba tu dakik. Ada dua yang dakik. Satu dakik, yang kedua sangat dakik. Yang dakik itu adalah akhirat. Hari berisab, hari perhitungan amal. Yang lebih dekat mati. Mal qarib wa mal aqrab. Apa yang dekat, apa yang lebih dekat? Yang dekat kiamat, akhirat, hari pembalasan. Yang lebih dekat kematian. Itu pasti kedua-duanya. Nah, azab yang menanti kalian, yang menunggu kalian dekat tiba betul. Dalam modo, ikut ancaman kepada orang Quraisy dulu. Karena mereka orang-orang pertama yang didakwahi oleh Nabi, yang diberi peringatan oleh Nabi. Sebab Nabi memulai dakwah kan di Makkah, di kampung halaman beliau. Beliau menghadapi berbagai macam rintangan, gangguan, intimidasi, teror, penyiksaan, kezaliman, bahkan pembunuhan. Tetap beliau disuruh memberi peringatan, sesungguhnya kami memberi peringatan kepada kalian, hai orang Quraisy, mula-mula ke situ. Ada azab yang menunggu kalian, dakik azab tu. Dalam mudah. Azab tu kan ada 3. Ada azab di dunia, dinampakkan. Ada azab di alam barzah, berarti setelah kita mati. Ada azab di akhirat neraka. 3 azab. Semuanya dekat. Cuman orang-orang tidak percaya anggap jauh. Bait. Kok bait? Bait jidan jauh sekali. Kapan itu? Azab yang sangat dekat tu. Yauma yanzurul mar'u. Hari saat yanzurul mar'u. Melihat al-mar'u seseorang, ma qaddamat jadah. Apa yang telah dilakukan oleh dua tangannya. Apa maksud melihat? Kan fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrah. Kita akan melihat balik ketika dibagikan kitab catatan. Dalam kitab catatan itu semua data terhimpun, terkumpul, tidak hilang. Yang sekecil-kecilnya banyak sampai besar di situ. Diberikan kitab catatan itu ketika manusia melihat. Ana lari ke rajun. Dia tidak bisa memungkiri. Dan dia nanti akan menerima hasilnya. Ketika itulah orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Ada 2 penafsiran. Pertama, orang kafir yang tidak percaya akhirat, ketika mereka telah melihat akibat, mereka berkata, andaikan kita dulu tanah, tidak orang loh, tanah yang tentu kita tidak akan seperti ini. Yang kedua, memahami dalam hadis juga, hewan-hewan, binatang-binatang tertentu Allah hidupkan. Kemudian diterimalah laporan pengaduan mereka dan saksi mereka. Hewan-hewan melapor, mengadu atas perbuatan manusia terhadap mereka. Setelah selesai laporan mereka, pengaduan mereka lah dikisas, kuni turaba. Kalian kembali jadi tanah balik. Di tanah habis. Ketika mencari keadaan itu, orang kafir ngecek, kok jadi tanah loak balik. Tentu kita tidak akan mengalami nan sedang kita hadapi kini. Laitani itu kan sesuatu kata yang tidak akan mungkin terjadi. Andai kamu dulu tanah di dunia, tidak jadi orang, itu tidak mangko. Andai kamu jadi tanah seperti hewan, tentu kamu tidak akan mengalami nasib. Itu non penyesalan itu. Ikulah yang diingatkan. Anzarnakum. Dan kita harus banyak-banyak mempelajari, memahami tentang akhirat. Jangan anggap enteng, sepele. Kenapa begitu?
untuk hidup di dunia dan tidak lama aku sebentar kita lah habis-habisan. Sekolah saya 20 tahun Pak. Sekolah saya 20 tahun. Alah barabi semua. Hanya untuk bisa kerajo. Sampai kerajo. Di PAUD, di TK, di SD, di SMP, SLA, S1, S2, S3. Berapa umur habis? Rata-rata itu untuk umur di dunia, untuk mencari penghidupan di dunia. Bagaimana nanti untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat? Sejauh mana kita menuntut ilmunya? Ilmu untuk kehidupan dunia, saya 18 tahun, 20 tahun. Sekarang ilmu untuk kehidupan akhirat. Yang pasti kekal abadi. Berapa tahun kita habiskan? Tentu yang pandai menjawab awaknya. Maka tidak sewajar, tidak sepantasnya oleh orang-orang lah berumur jam 4 sore untuk tidak bersiap-siap, berbekal, berkemas dengan ilmunya dulu. Sebab kita kok banyak yang terabaikan kehidupan akhirat. Pembicaraan kita banyak tentang dunia. Akhirat itu entah kapan kita bicarakan. Jadi kalau tidak fokus tu kita bicarakan akhirat, tidak kita baca, tidak kita pelajari. Nah, satu-satunya sumber tentang kehidupan akhirat Al-Quran. Hadis menjelaskan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang lain menyediakan waktu kita untuk mempelajari kehidupan akhirat. Tapeknya kehidupan setelah mati, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersiap berbekal menuju pertemuan dengan Allah. Maka hendaklah dia mengambil jalan itu. Wa man syaa'a taqada ila rabbih ma'aba. Ambillah jalan itu, tempuhlah jalan itu. Itu jalan yang benar, jalan yang lurus berdasarkan petunjuk Al-Quran. Barangkali itulah